Malam. Perkenalkan, saya Septian Firmansyah, biasa dipanggil Septian atau Ian. Terus di rekan saya juga ada Nazim. Malam ini akan mengundang salah satu entrepreneur, Sulasri Anita. Dia adalah salah satu owner dari Nitalian Collection, sebuah brand yang ada di Bima. Jadi kita malam ini pengen tahu bagaimana kisahnya Mbak Anita dalam membangun bisnisnya, bagaimana dia bertahan di saat pandemi seperti ini. Kita juga pengen tahu seperti apa strategi dari beliau. Mungkin untuk lebih singkatnya langsung saja saya minta waktunya. Mungkin Mbak Anita sedikit dong, Mbak Anita cerita namanya siapa, dipanggilnya siapa. Soalnya dari awal saya namanya Sulasri Anita, saya langsung manggil aja Nita. Itu bener nggak sih apa dipanggil Sulasri atau siapa? Mungkin bisa cerita dikit dong, Mbak. Boleh dipanggil Sulasri. Sebenarnya 3 sih dipanggil Sulasri, sama Nitaliam gitu dipanggilnya. Oh iya. Iya. Tapi kalau di kampung biasanya orang panggil itu Nita. Terus kalau rekan bisnis Sulasri, Nitaliam, dia itu sih lebih dominan. Oh iya, berarti bisa dibilang inspirasi nama tokonya, nama shopnya itu Nitalian Collection, berarti dari namanya itu bisa dibilang ya, nama belakangnya itu ya. Dulu Anita tuh itu. kayak geng-geng gitu ya. Jadi kayak geng Korea. Ya, kayak geng SD kalau nggak salah. Jadi Italian tuh udah lama dipakai. Suaranya agak kedengaran ya? Kurang ini kayaknya, kurang dekat kayaknya. Oh gitu. Oke, itu udah cukup. Oke, udah cukup. Nah, Gitu ya. iya, ini udah kedengaran kayaknya. Ini dong Mbak, boleh sedikit dong Mbak Anita ceritain dong gimana sih, ini bisnisnya apa sih Mbak Anita tuh? Kok bisa sampai sekarang gitu kan ya? Itu ceritanya gimana, bisnisnya apa gitu. Ceritain dong. Kalau awalnya sih dulu ya waktu sekitar tahun 2000 berapa ya, 16 masuk 2017 lah, sekitar tahun segitu. Itu sistemnya pre-order, itu saya modalnya cuma 100.000 aja dari orang tua, karena emang ya basic saya kan dari bisnis juga, cuman emang keluarga tuh nggak ada yang ini, saya berani sendiri dengan modal seadanya 100.000 yang dikasih sama orang tua ya. Karena saya juga ini apa namanya modal pas-pasan, saya minta ridho orang tua saya supaya ini nih mama sama Bella nih bismillah aja buat saya ke depannya, semoga ini yang dikasih nih bisa sedikit lebih maju untuk mengangkat nama keluarga gitu. Sampai saya di situ diiniin pun udah dikasih semangat. Cuman saya tuh selalu apa namanya mensupport diri saya sendiri, minta bantuan sama orang tua. Akhirnya saya jalan bisnis dengan sistem pre-order dulu. Yang pesan ada yang saya promo, terus yang pesan saya order gitu. Nah kan sambil kuliah di situ di Setia ya, saya kuliah di Setia. Kalau kuliahnya Sabtu Minggu, kuliahnya Sabtu Minggu. Jadi sebelum kuliah, kadang belum masuk tuh saya foto masuk di Teknik, salah satu teman saya sampai sekarang baik banget sama dia. Saya masuk di tokonya, kalau kita bareng gaji gitu, jualin punya dia. Ya, lumayan gitu, lumayan ini laku. Akhirnya udah nyampe berapa bulan ya di situ, nyampe 6 bulan kayaknya. Saya bisa kasih keuntungan lebih dari 13 juta di situ. Tapi awalnya itu saya beli emas dulu untuk investasi, ada keuntungan segini saya beli emas gitu, keuntungan segini saya beli. Nah saat itu karena emang saya mikirnya kayaknya pre-ordernya udah deh gitu selama beberapa bulan kan, mau coba dulu ini, mau coba barang ready, saya coba sekitar berapa ya, sekitar 12 juta saya jual kosmetik dulu awalnya, yang ready dulu. Ready. Tapi sebelum saya
mendapatkan keuntungan sekian dalam beberapa bulan, itu saya nggak pernah takut untuk ngambil barang. Misalnya gini, kalau kalau yang saya lihat ya, orang sekarang ini banyak, misalnya yang pesan satu nih ya, pre-ordernya satu, pesannya cuma satu gitu, nggak mikir gimana sih cara muternya nih gini. Nah, saya tuh mikirnya 1 kilo, kok jadi 1 kilo ya, 1 kilo itu misalnya muat 5 barang, terus yang pesan tuh ada cuma satu. Nah, saya tuh berani ngambil lebih dari satu, walaupun saya nggak tahu siapa yang ngambil gitu, saya percaya aja gitu, saya percaya karena saya percaya pada diri saya sendiri, akhirnya saya semangat gitu, semangat jualan. Nah, kalau semangat kan rezeki juga semangat datang menghampiri saya kan gitu. Akhirnya udah beberapa bulan, sekitar 6 bulan kalau nggak salah, keuntungan saya tuh udah ya sih hampir 13-14 juta lah gitu. Nah, sambil kuliah tuh bayar sendiri di situ. Udah Regin Kosmetik, udah masuk tahun 2017. Itu kosmetik semua, saya jualan grosir ya. Saya jualan di situ nggak beda sama jualan orang lain. Orang lain tuh mahal-mahal kan. Saya sebelum jualan survei dulu nih, orang Bima nih kebutuhannya apa sih gitu. Terus maunya apa. Nah, setelah saya udah survei, tapi surveinya nggak saya turun ini turun itu lewat teman-teman saya, terus lewat pengalaman saya yang biasanya saya ini belanja di tempat orang. Nah, orang Bima, bukan orang Bima sih sebenarnya semua orang ya, sukanya orang yang murah gitu. Nah, saya mikir, tapi murahnya tuh bukan berarti murahan ya gitu. Saya mikir gimana sih caranya ini saya bisa jual murah tapi nggak murahan gitu. Nah, akhirnya saya jualan coba begitu, walaupun keuntungannya di situ nggak banyak sih, cuman beberapa aja gitu. Udah lumayan jalan, banyak reseller saya yang ngambil barang. Saya juga kaget gitu kok bisa kayak gini. Tapi poin yang paling penting dalam saya sih waktu awal-awal usaha itu, jangan lupa sedekah. Sedekah ya itu penting banget soalnya. Jadi kalau pengeluaran kamu, pemasukan kamu segini sehari, harus balance gitu kamu sedekahnya, sama jangan tinggalkan sholat ya, jangan lupa sama Allah, pokoknya mintalah. Itu sih yang saya lakuin gitu, walaupun saya belum terlalu paham agama sih, tapi seenggaknya itu kewajiban saya lakuin. Nah, akhirnya jalan, udah masuk tahun 2017, saya masukin beberapa barang ya, pakaian gitu. Pakaian ya saat itu ya nggak terlalu banyak sih gitu. Cuman di situ saya menarik orang-orang pasar gitu. Karena udah nih lingkup ini udah saya tarik. Nah, saya tarik lagi orang-orang pasar, orang-orang pasar akhirnya masuk di saya ngambil barang, kan lumayan tuh ngambilnya berjuta-juta kan orang pasar, keuntungan lumayan. Nah, udah dapat beberapa modal, akhirnya saya coba bikin brand sendiri. Itu pertamanya kerudung. Nih kayak saya pakai, cuman ini brand yang baru sih. Mana sih? Nih kayak saya pakai ya. Di rumah lagi usnya nih kayak saya pakai ya. Udah kerudung, itu kerudung pasmina. Kerudung pasmina. Tapi saat itu pasminanya belum terlalu lancar. Itu ujian banget buat saya pas udah open ya, udah buka brand sendiri, terus nggak laku kan, orang tuh nggak tahu gimana caranya pakai pasmina gitu. Kan sekarang ini aja dia baru booming. Nah, saya tuh coba bikin video lah, inilah itulah. Sebelum banyak yang bikin tutorial dulu itu, saya ini sendirilah berusaha, pokoknya saya bikin harga promo, harga ini, harga itu selama berbulan-bulan itu nggak laku-laku penjualannya. Sebenarnya di situ rugi, tapi ya udah namanya juga usaha itu naik turun ya. Nah, udah brand itu yang pertama, saya coba lagi ke produk yang lain gitu.
masih edisi hijab, tapi hijabnya model yang lain, yang instan gitu. Nah, di situ rame banget yang ngambil kan, yang ngambil kerudung itu brand saya, sampai ribuan pieces di situ, orang-orang pasar juga mulai masuk. Nah, di situ udah dari pertama 2018 itu ada kosmetik, tapi kosmetik itu rose water sama cuka apel. Itu saya pakai brand sendiri, dua itu masuknya enggak, belum. Oh, pakaian dulu, sorry ya, pakaian dulu 2018, pakaian dulu 2018 udah masuk ke pakaian, pakai brand sendiri dari NC ya, Italian Collection, udah lancar. Terus 2019 itu coba kosmetik udah masuk brand sendiri juga. Terus 2020 ini udah masuk ke heels ya, heels, sendal, sepatu, itu saya udah pakai brand sendiri semuanya, brand NC. Masih kerudung juga, masih inovasi kerudung, baju juga masih, ya. Inner, hijab gini udah saya bikin sendiri, cepolan, apa lagi ya. Udah lumayan sih. Udah berarti udah cukup banyak berarti brand-brand yang dimiliki Mbak Anita ini ya. Berarti buat dari kerudungnya sampai alat-alat kosmetik sampai sekarang mulai masuk ke heels ya. Tapi kalau boleh tahu di 2016 itu mungkin tadi dia cerita apa gimana? Pokoknya tadi saya mungkin belum dengar, tapi mungkin yang saya belum dapat tuh kenapa ada apa alasan utama di tahun 2016 itu buat mutusin mulai berjualan nih kayak gitu. Oh, mulai jualan Iya, maksudnya iya kenapa awalnya tuh mutusinnya tuh gimana? Kok bisa mau terjun di itu saat itu? Karena ya saya ngerasa udahlah gitu, bismillah aja gitu. Itu saya emas yang saya investasikan ya di keuntungan saya coba gade di situ ya. Kayak ini kan jualan saya udah lumayan banyak yang kenal. Jadi kalau saya mau lebih maju, jadi saya harus sedikit lebih ekstrim, lebih ini lagi gitu, lebih berani. Saya berani, nanti di situ kayak saya tuh kayak mau ditipu gitu loh, tapi ya udah saya percaya nggak mungkin orang begini, nggak mungkin. Yang mendorong ini Mbak, yang mendorong awal mula mau jualan tuh kenapa gitu? Mendorong awal mula saya sendiri. Karena saya kan kalau saya berada di posisi ini terus, kapan saya maju gitu. Nah saya mau saya ini punya brand sendiri, terus usaha saya lebih maju gitu. Saya mau itu dan alhamdulillah sekarang udah tercapai. Berarti bisa dibilang ada keinginan untuk berubah seperti itu. Iya. Iya. Terus dari karena tadi kayak udah ini jadi enggak sih serakah, cuma kayak apa sih gitu, greget aja, harus saya lebih maju lagi gitu. Iya. Ya sama tadi juga ya saya garis bawahi ya, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Mbak Anita sehingga bisa berkembang bisnisnya. Yang pertama tadi sedekah mungkin bisa dibilang ya, itu dilakukan oleh Mbak Anita. Lalu yang kedua adalah survei dulu ya, sebelum dia melakukan perdagangan atau bisnis ini dibangun seperti itu. Survei dulu produk apa yang kira-kira diinginkan oleh masyarakat Bima mungkin seperti itu. Terus yang ketiga tadi juga promo ya, promosi. Bisa dibilang mungkin diskon-diskon mungkin di share sebaiknya sehingga ada keinginan dari pelanggan untuk membeli. Tentunya seperti itu kan. Mungkin yang ingin kami tanyakan adalah selanjutnya yang pertama adalah yang memotivasi kenapa produk kosmetik yang dipilih yang pertama Mbak sebelum ke fashion mungkin gitu. Enggak, kerudung dulu baru pakaian, terus kosmetik. Oh iya. Baru ke heels. Insya Allah nanti mau ke tas lagi. Berarti kosmetiknya yang kedua berarti ya setelah ketiga kayaknya. Ketiga ya? Oh, tapi kenapa pilih kosmetik itu Mbak? Karena ada apa gitu di kosmetik tuh? Kalau kosmetik, jujur ya, saya ini jual kosmetik, emang ada kosmetik yang lain. Cuman kosmetik itu harus saya coba dulu karena barangnya kan habis pakai. Jadi kalau saya nggak ngerti masalah kosmetik ini, saya nggak mau gitu. Saya kayak gini, orang ini Mbak bagus nggak? Nah, saya nggak bisa jawab kalau saya nggak bisa pakai.
Nah saat itu saya kayak bagus aja gitu saya pakai ini gitu di muka saya sendiri kan nggak mau pakai yang aneh-aneh ya di muka. Saya coba, ini bagus di muka saya sendiri. Akhirnya saya coba jual gitu. Terus peminatnya banyak. Akhirnya saya ya udah gitu coba launching gitu, coba saya eh, bikin yang banyak dengan brand Italian skincare. Hmm. Dan sampai sekarang itu masih Ya, jalan itu produknya Masih. Mbak, yang kosmetik juga tuh ya. Iya. nah, untuk ini Mbak selanjutnya eh, bisnisnya ini apakah hanya offline saja atau ada online-nya juga gitu? Dua-duanya online sama offline kita gerak ya dua-duanya karena kalau nggak sekarang kita harus manfaatin dong dunia sosial media Ya, yang ini ya makin booming gitu karena orang sekarang kembali lagi ke survei ya sekarang tuh orang malas pergi ke pasar jadi main HP. Nah, kita kalau promosinya tuh yang real ada video keterangan harga keterangan bahan ukuran segala macam kita real tampilkan beda tuh sama yang lain-lain tampilkan harga paket ini paket itu karena paket dicoba sama orang di ngikut sama orang di sama orang harga kalau gitu enggak itu strateginya saya juga sih jadi kayak orang tuh kalau tanya terus ya tanya barang ini kadang nggak enak ya ini berapa tanya di sosmed gitu udah kalau udah ditampilkan harganya video iya yang benar juga sih ya. menarik. Dari ya soalnya dari survei tiap tahun itu penjualan terbesar di online market itu pasti memang fashion ya kalau tidak salah. Ian ya. Pakaian betul betul betul. Salah satu favorit orang buat belanja di marketplace tuh pakaian benar. Berarti dulu Mbak awal mulanya berarti dari online ya awalnya dulu ya. Misalnya orang butuh satu, ya udah saya ambil lima lah. Entah siapa yang mau beli, udahlah nanti dicari gitu kan ya. Berarti emang modalnya nekat ya, emang bener ya. Modal nekat ya. Nggak bakalan maju gitu Iya emang iya iya. Iya. dia semua Tinggal kita cari pasarnya itu setelah itu ya. iya benar itu mah nanti gampang yang penting nekat dulu Oke. Ya bisa dibilang Mbak Anita tuh kayak menerapkan surat ini ya, Ra'du kalau nggak salah. Artinya sesungguhnya suatu kaum tidak akan Allah ubah nasibnya kecuali dirinya sendiri yang ingin mengubahnya. Ya, jadi bisa dibilang itu yang coba diamalkan bisa dibilang ya. Nah, kalau ini Mbak, kalau target pasarnya itu apakah sudah ditentukan misalnya khusus anak-anak muda gitu atau punya target sendiri-sendiri gitu. Awalnya mungkin anak muda dulu awalnya ya. sekarang saya anak muda dulu karena saya juga kan masih gadis jadi untuk itu awalnya sih bingung untuk ibu-ibu gimana sih gitu terus untuk anak-anak enggak karena memang belum punya anak ya jadi kayak terus saya udah mau memasuki fashion untuk ibu-ibu saya survei lagi nih tapi semakin kesini saya lihat fashion ibu-ibu ini sama aja kayak anak remaja jadi kayak nyambung aja gitu yang ibu-ibu sama anak remaja tuh hampir sama fashionnya jadi kayak beda ini sih Nah, gitu ya. yang saya jual tuh untuk perempuan semua belum yang Ya perempuan pada umumnya lah ya. Kalau ini Mbak, kompetitornya mungkin sudah kelihatan nggak di Bima ada kompetitornya atau tidak gitu? Yang khususnya menjual di bidang juga ya. atau di bidang lainnya gitu. Udah banyak ya maksudnya. Ya sudah terdeteksi kah ada kompetitor gitu. Bagaimana, Sudah, ya. mau nanya dong Mbak, bagaimana Mbak Nita tuh ngelihat kompetitor lain itu dalam berjualan? Mungkin dengan barang yang mungkin hampir sama. Kalau menurut Mbak Nita gimana Mbak? Cara bersaingnya mungkin gitu. Dari pesaing-pesaing. Ya, menurut saya ya udah sih biasa aja gitu kan orang jual di pasar aja tuh ya pasar ikan jual ikan yang sama tetap laku karena rezeki kita tuh udah diatur masing-masing nggak bakalan ketukar. Kalau iya.
gini, kita tuh positif thinking aja sama orang. Kalau kita mikirnya negatif, jadi kayak otak kita nih negatif semua gitu. Rezeki pasti Seret. bertolak belakang sama kita Betul. kan, karena pemikiran kita tuh selalu itu, kita positif aja, nggak usah takut akan rezeki kita direbut sama ini, nggak usah takut karena rezeki kita udah masing-masing, udah atur itu. Mungkin Iya, suaranya biasa mungkin agak lebih dekat Mbak nanti ya, soalnya tadi agak putus-putus. Nah, oke, Gitu. siap. Nah, kalau iya itu kalau kita saya lihat memang udah diatur ya sama Allah. Malahan saya tuh misalnya kalau ada teman-teman saya, ada sih beberapa yang jual, yang deket sama saya kasih tahu kayak gini, malam saya senang loh saling sharing gitu. Kalau ya belum terlalu ahli dalam dunia bisnis sih, tapi intinya kita bersihkan aja hati kita nih biar rezeki juga tuh lancar. ya sebenarnya kalau kita lihat di spot-spot tertentu ya, misalnya di satu spot pasti yang di sana yang jual adalah pedagang bakso semua kan. Nah, biasanya setiap bakso itu punya pelanggan masing-masing. Jadi memang rezeki itu memang akan ke Ada arahnya yang sendiri ngatur, gitu. iya. Udah Ya, diatur, jadi kita nggak usah khawatir karena kan kita bisnis ya, banyak pemikirannya, mikir stok barang lah, inilah itulah, masa kita harus mikirin lagi dianya gitu, yang bikin hati kita tuh ya sih gitu. Kita tinggi ya, doakan aja semoga dia juga ya, bisa begini gitu. Pokoknya kita tuh sukses bareng-bareng. Kalau sukses bareng-bareng kan enak. Kalau misalnya jalan-jalan kemana-mana kan udah masing-masing punya ini kan, kalau udah sukses bareng. Oke, sekarang nanya lagi Mbak. Nah, kita ini sekarang kan lagi hangat-hangatnya nih isu COVID ya, pandemi itu per Maret kemarin kalau nggak salah, dari awal mulainya sampai sekarang juga masih berlangsung gitu. Nah, dengan usaha ataupun bisnis Mbak Anita, itu ngaruh nggak sih terhadap penjualan dari barang-barang Mbak Anita, atau stabil atau malah meningkat? Menurut Mbak Anita gimana? Kalau saya sih nggak ada pengaruhnya sama sekali, malahan ada yang meningkat. Oh iya. Saat awal COVID aja ya, itu pokoknya saya tuh jualannya lihat keadaan gitu. Saat awal COVID, saya jualan masker, hand sanitizer. Oh, ini ya yang namanya peluang tadi, cari-cari peluang tadi Mbak ya? Iya, benar. Tapi ini sesuai dengan temanya ya, cari cuan peluang. Itu lumayan, saya jual itu karena emang posisi yang jual masker yang murah, hand sanitizer yang murah tuh saya, sampai di banyak dari desa-desa yang ini langganan saya. Oh iya. Sih sampai 8 juta kalau nggak salah, ke Tambora aja. Kalau ini mungkin informasi sedikit, pada per Februari ya 2020 di Jogja ya, itu harga satu kotak itu sekitar 200-an ribu gitu, satu kotak masker. Isinya berapa ya? Berapa puluh pak kalau nggak salah. 50 ya? 50 ICS. Itu pas Februari di Jogja. Nah, waktu itu pada saat bulan Maret, Mei itu udah langsung meningkat ya, ratusan ribu lah ya. Ratusan ribu ya. 500 dapat juga tuh. Iya, sampai 500.000. Waktu itu pas belinya gimana Mbak? Apakah harganya masih kisaran 500-an pas beli dari sumbernya, produsennya gitu misalnya? Oh, bukan masker medis saya. Oh, bukan masker medis ya? Oh, yang ini ya? Yang scuba ya. Masker scuba. Iya. Jahit sendiri di konveksi. Ada beberapa bersama dengan konveksi di Surabaya, di Depok ada, kemarin juga 2018 saya kesini. Iya. Gitu. Ya, berarti bisa dibilang bahan bakunya di Jawa lah intinya gitu Bang ya, Mbak ya, di Jawa gitu Bang. Tapi bisa lihat peluang ini harus cepat gitu, harus saya baca dulu gitu, saya yang duluan daripada orang gitu, harus saya, nggak boleh orang gitu. Oke. Benar-benar dilihat banget ya keadaan sekitar, ada yang berubah gitu. Oh, kayaknya harus peluangnya ini nih, harus jual ini nih gitu kayaknya nih Mbak Yunita ya. Apa itu? Terus udah masker, kan orang nih banyak yang di rumah aja kan, jarang keluar. Jadi untuk outfit yang OTD itu
kurang ya peminatnya, kurang, masih sebelum lebaran kemarin, kurang kan. Saya jahit daster di konveksi, dibikin. Karena orang di rumah aja, jadi butuh kayak dress-dress gitu. Pakaian rumahan lah ya gitu ya. Gitu. Jahit itu larisnya minta ampun karena saat itu orang kan lagi butuhnya. Saya jual. Pokoknya apa ya? Cari peluang aja deh. Ini orang lagi ini butuhnya apa sih gitu. Artinya memang ilmu ekonomi yang didapatkan itu memang benar-benar diaplikasikan ya nih. Iya, nih kayaknya benar dicari tuh. Sekecil apapun peluang tuh ada duit di situ tuh kayak Manita tuh gitu tuh. Benar-benar. Mungkin yang ingin saya tanyakan lagi ini, Mbak. Biaya apa ya? Biaya penjahit gitu, Mbak. Nah, biasanya kan pengeluaran yang dilakukan biasanya di penjahitnya atau juga kadang misalnya kalau nyewa model juga biasanya keluarnya di situ ya, nyewa model buat promosikan produk kita gitu. Apakah ada juga pengeluaran untuk model atau untuk penjahit atau penjahitnya adalah keluarga sendiri atau seperti apa? Kalau penjahitnya itu langsung hitung barang kita gitu dari sana, tinggal kirimnya yang dibayar. Oh iya. Nah, emang keluar gitu ya. Tapi kebanyakan sih saya sendiri sih yang ini. Karena emang saya udah coba dulu, saya udah coba pakai orang. Banyak yang komen, Mbak, bagusan model sendiri. Terus saya juga tuh ngerasa kayak nggak puas aja gitu kayak nggak puas aja gitu diri sama orang. Ya udah saya jadi model sendiri gitu. Jadi biar kena gitu. Biar ini tujuan pakaian. Saya jual pakaian ini. Lihat lagi ini tujuannya kemana gitu. Kalau kita jual nggak tahu tujuannya kemana, itu nggak bakalan lepas di customer kita tuh butuh ini penjelasan. Nah, di produk saya juga saya harus menjelaskan kok tujuannya ke sini gitu, walaupun lewat video harus jelas gitu sih kalau menurut saya sih ya. Karena ada juga yang kasih yang komen, Mbak ini sendiri aja lebih lepas gitu. Oh ternyata ini mereka memberikan masukan buat saya gitu. Itu lewat gitu tuh saya belajar, oh berarti gini, walaupun hanya kayak omong-omong biasa ya gitu, itu menurut saya sih penting. Iya. Kondisi berarti bisa dibilang kondisi keuangan itu sebenarnya stabil ya, malah stabil ya di pandemi ini. Karena iya memang ada juga survei juga bahkan jadi penjualan di market online itu malah meningkat di pandemi sekarang gitu. Iya. Jadi memang harus dimanfaatkan memang peluang online itu gitu. Jadi nggak boleh. Nggak bisa jaga jarak offline gitu kan. Akhirnya online. Dan semua orang akhirnya larinya ke online gitu. Jadi memang harus dua-duanya tuh harus main gitu ya. Dia udah online, udah orang lihat online, apalagi sekarang kan mungkin yang cowok nggak terlalu tahu. Yang jual online tuh yang rata-rata kan bagus di gambar tuh, banyak yang replika gitu. Jadi ya kalau kalian minat sama barang online saya, kalian bisa lihat di STM saya, bisa ditembak ini real gitu. Berarti sekarang udah ini nggak Pak? Sudah buka untuk reseller gitu? Udah banyak reseller saya. Udah banyak ya. Jadi itu berarti tinggal kalau ditanya cuan aja nih datang nih kayaknya nih. Soalnya udah banyak tuh dan nggak usah tanya lagi berapa ini. Kalau ditanya karyawannya berapa Mbak? Udah lebih dari 10 ya bisa dibilang? Enggak sih, enggak lebih dari 10. Karena emang susah sekarang. Karena emang masih di rumah sama orang tua, masih dibantu sama orang tua. Bisa sekarang itu kelemahan saya. Banyak yang komplain. Kenapa tuh? Masih kelemahan saya di masalah di pelayanan online sama offline. Bisa sekarang. Bahkan saya udah kasih inilah itulah bisa aja gitu. Oh iya. Jadi belum dapat orang yang pas gitu ya? Udah ada, tapi masih lagi cuman belum ada yang lebih ngepas lagi. Ini ya, mungkin. Terus tokonya di mana sih nih Mbak?
Dolo. Iya. Oh, di Padolo. Deket berarti sama tempat saya juga. Depan SMP 3 ya berarti ya? Padolo Rabakode dekat ini. SMP Kalaview 3 ya? WOHA. Iya, dekat SMP 3. Iya, di mana sih alamatnya? Kita ngomong dari tadi. Masih lagi. Gimana? Enggak. Gitu. Terus apa namanya? Kasih tips dong, Mbak, buat orang-orang yang mau apa ya? Buat orang-orang kayak saya dan teman-teman lainnya mungkin yang di sini yang mungkin kita punya ide, punya apa ya? Punya ide pengen jualan, tapi kita nggak pernah eksekusi itu kasih itu gimana sih, Mbak? Tipsnya dong, Mbak. Itu saya sering terapkan di reseller saya itu hampir tiap 10%. Hampir tiap hari di reseller saya kasih tahu. Kalau dari saya ya, jangan takut untuk, kan banyak banget yang takut jualan karena nggak punya modal. Itu takut, berapapun modal kamu ya, berapapun modal kamu jual aja gitu, berani aja, intinya berani ya, nggak boleh, nggak usah mikirin ini mikirin itu. Kalau kita kebanyakan mikirin ini mikirin itu, jadi kayak nggak fokus aja jualannya gitu. Nggak usah takut ini takut itu. Nah, gini, gimana Allah tuh menetapkan rezeki kita di kita kalau kitanya aja masih ragu gitu. Kalau kita percaya diri terus berani, ya rezeki itu bakalan samperin kita gitu dengan semangatnya kita kan gitu, semangatnya kita, kemauannya kita. Terus kalau ada rezeki ya jangan lupa sedekah, terus libatkan Allah juga ya, itu sih mintanya sama orang tua. Yang penting ini aja, berani, jangan takut bertanya. Iya. Sekarang saya mau nanya, Mbak, karena nggak takut nih. Ini, Mbak, ini rencana ke depan apa lagi nih yang kira-kira bakal menurut Mbak Yuni nih, yang Mbak Yuni mungkin ke depannya bakal kembangkan lagi, atau Mbak Yuni lihat peluang apa lagi mungkin ke depannya mau ngembangin bisnis apa? Saya. Kalau Mbak Yuni gimana, Mbak, untuk ke depannya nih? Kalau tahun depan, insya Allah. Rencananya? Cabang. Gimana, Mbak? Sebenarnya tahun ini mau buka cabang, mau buka 2 titik di Sila sama di kota. Cuma kayaknya tahun ini nih, kan saya baru wisuda juga. Oh iya. Ya ada aja gitu hambatan-nya, karena udah saya ini sih schedule-nya udah ini gitu. Insya Allah tahun depan tuh mau buka 2 titik ya, masih fashion di kota sama di Sila. Terus kalau udah lancar ini udah lancar 2 titik itu mau di Domsi. Nah kalau ada juga sih ini minuman yang mau kita buka di Bima. Ada rekan kerja saya di sini yang dari Lombok udah tinggal di Bima, cuman belum di ini aja sih, belum kita diskusikan lagi, udah kita ini sih, insya Allah nanti udah kita mau buka. Oke. Sama sembako kan nanti mau buka. Oh, sembako juga ya. Wah, menarik sekali ini, sepertinya ada aja nih kayaknya nih ide-ide usaha dari Mbak Nita nih. Iya, sekarang udah pukul 9. Sepertinya kita akan buka. Saya tanya jawab deh. Kalau pernah ada tadi, saya ngelihat ada Mbak siapa ya yang nanya tadi ya, Mbak Yuni ya. Nah ini, silakan Mbak Yuni. Dan Mbak Intan kayaknya nih mau juga, silakan. Nanti Mbak Yuni dulu kali ya. Halo Mbak Nita. Oke, ini mungkin kita akan lebih dengar nggak suara saya? Beb, dengar nggak? Dengar, Beb. Oke. Sani mungkin kalau untuk teori saya paham. Kalau untuk langsung kayak pengalaman kayak Nita belum ada gitu. Yang saya tangkapin ya dari penjelasannya tadi,
berarti gini yang bisa saya simpulkan. Karena kalau dari sistem penjualan itu selama pandemi ini tidak ada mempengaruhinya gitu. Malahan di situ akan meningkat. Penjualannya tuh semakin meningkat. Nah, dari tanggapan Mbak Nita perekonomian orang Bima ya. Perekonomian orang Bima itu tidak ada mempengaruhi sama sekali ya di saat kondisi lagi ya sekarang bisa dikatakan perekonomian Indonesia kan sedang mengalami resesi gitu, tapi itu tidak ada mempengaruhi sama sekali gitu. Iya, emang udah Beb. Ya udah. Silakan, Mbak. Bisa ditanggapin. Kalau yang saya lihat sih ada juga, tapi enggak sih terlalu banyak. Ya malahan yang saya dengar nih orang Bima tuh nggak pernah takut sama COVID, Beb. Banyak yang bilang, ini nggak ada COVID, Bima ini panas. COVID nggak mungkin masuk di Bima gitu, awal-awalnya itu. Nah, gitu sih yang saya tahu. Terus lagian kan saya jualnya itu sesuai sama kebutuhan. Gitu. Peluangnya jadi kayak masalah ekonomi gimana orang kurang ini sih, Beb. Saya tahu ada juga yang ini krisis ekonominya, ada juga yang lancar. Iya. Berarti permintaan bawang itu tetap ada gitu ya dari luar ya. Ya, karena kan saat itu saya jual ya sesuai kebutuhan. Saat itu ada di berbagai desa yang order masker hand sanitizer itu sampai belasan juta. Makanya naik gitu. Oh, berarti selama pandemi ini yang mendukung keluar dana itu. Jualannya Nita itu berarti dari ini ya, Beb, dari peluang yang Beb lihat, contohnya kayak masker, hand sanitizer itu ya. Terus udah itu karena di rumah aja jahit itu pakaian dress kan. Nah banyak juga yang belanja kan karena harganya terjangkau juga kan gitu. Apalagi pembeli customer saya kan banyak. Jadi nggak satu orang itu belanjanya 1 juta enggak, paling ratusan ribu satu orang. Terus yang lain itu yang lain sampai sekarang. Nah, ini nih mau tanya lagi, mungkin banyak maaf ya, mungkin kesini saya lebih banyak nanya ya. Ya mau Mbak, karena emang lagi Q&A. Mungkin kita lebih banyak belajar nih sama seorang entrepreneur Bima mungkin yang terkenal di Bima gitu. Nah, apa yang saya mau tanya ya tadi? Ini kan Beb kan punya konveksi brand sendiri. Yang ingin aku tanyakan itu tuh Beb langsung ada kontrak kerja sama konveksi, apa Beb tuh punya konveksi sendiri sih gitu? Bukan konveksi sendiri saya, kita kerjasama sama yang mereka di sana gitu. Oh gitu. Sama. Nah dari mungkin kalau kita sih ada jiwa ingin bisnisnya, tapi kita tuh mikirnya, aduh takut nih ya, produk kita nggak laku gitu. Bagaimana sih cara mengatasi ketakutan itu gitu, supaya kita tuh seperti Mbak Nita gitu. Nah itu udah saya jelaskan tadi. Jangan takut sayang. Kalau kamu takut, gimana Allah nih menetapkan rezeki kamu itu untuk kamu. Kalau diri kamu aja takut dan nggak yakin sama diri kamu, gimana Allah nih yakin rezeki ini nih untuk kamu gitu. Berani ya, benar itu. Nggak usah kamu takut karena hal yang kamu bilang, saya takut ini, saya takut itu yang akan menakutkan kamu sehingga kamu pemikirannya begini dan nggak fokus itu. Intinya kita berani aja, nggak usah takut ini, nggak usah takut itu. Semuanya udah diatur, yang penting kita tuh berusaha tetap ikhtiar ya, tetap tetap. Intinya berani aja sayang, nggak usah takut ini itu. Karena itu sih yang saya iniin. Orang tua saya, bapak saya nih sering kamu nih gimana sih ambil barang nih banyak banget ini. Nah saya bilang nggak usah khawatir, doain aja ini yang saya usaha nih lancar, nggak usah takut. Pokoknya saya tuh kayak
mereka orang lain aja sih yang takut barang saya nggak laku. Kalau saya sendiri sih nggak pernah takut, malahan saya support diri saya sendiri. Jadi kalau kita semangat, ya kita semangat, kita nggak ada rasa takut, ya kerjanya lancar aja gitu. Percaya deh. Saya juga sering kayak gitu sih. Percaya, Beb. Oh, berarti gini ya. Berarti bisa disimpulkan ya bahwa cukup untuk mau menjadi seorang sukses itu dengan hanya kepercayaan diri gitu. Berani ya. Benar kan. Itu menurut saya ya. Ya, Beb, setiap orang tuh pasti beda-beda pemikiran. Menurut saya gitu. ya. Terus awal mula Nita jualan gitu tuh pasti ada seseorang gitu yang mendukung Anda. Apakah ada sahabat ataukah teman dekat gitu atau enggak siapa aja gitu. Siapa sih yang mendorong Anda termotivasi sehingga Anda tuh menjadi seorang entrepreneur, seorang pengusaha gitu. Emang dari diri saya sendiri, terus teman-teman ada sih yang ngebantuin gitu, ngebantuin juga. Kayak itu ya kayaknya jalan sendiri deh dari. Oh, berarti lebih ke diri sendiri lah ya. Nah, gitu. Cuman gini, itu saat kuliah saya bingung nih gini-gini. Saya tanya sama dosen saya, Ibu, Pak, gimana nih? Bapak gini-gini, saya ini gini-gini. Nah, dikasih jawaban ini, nah, gitu. Aja sih kayak yang mendukung kamu gini-gini. Oke, gitu ya. Mungkin gimana dari Mbak Yuni, kira-kira dari jawaban-jawaban atas pertanyaan dari Mbak Yuni gimana? Apakah cukup puas dengan jawaban Mbak Anita? Cukup puas. Boleh nggak bertanya lagi nih? Iya, boleh. Oke, ya udah silakan. Bentar ya. Makan dulu lobet sambil ngecas ya. Iya, silakan Mbak. Makanya Mbak Yuni cukup antusias sekali nih dengan pematerian ini. Iya, saya ingin lebih belajar sama seseorang yang udah langsung mempraktekkan. Kalau untuk ilmu ya kita paham, tapi untuk kalau orang kan lebih gimana ya, ilmu kan bisa dapatkan kita kayak teori-teori baca-baca. Kalau orang yang udah langsung jualan gitu tuh kita langsung beda praktek. Ya. Beda gitu. Benar. Mbak Yuni di mana nih tinggalnya nih, Mbak Yuni? Posisi lagi di luar kota. Oh iya. Iya sih. Nih kalau dari kata saya dari komentar ini kayaknya bakal jadi pesaing Mbak Anita nih kata Mbak Intan nih. Enggak, rezeki itu udah ada diatur. Kata Mbak Anita itu ya ikhtiar, percaya sama Allah. Indomaret sama Alfamart itu berdekatan tembok gitu. Rezeki itu udah diatur gitu. Oh iya, siap. Wajar-wajar aja lah, kita nggak tahu rezeki gitu. Tapi yang masih terjadi itu adalah keraguan dalam diri saya sendiri. Halo, ya. Oke, Beb, mau ini nih tanya tuh, mungkin bisa menjadi jejaknya Beb gitu, ikut jejaknya Beb jadi seorang pengusaha gitu, pedagang. Bagaimana sih dari dari penilaiannya itu tuh dari segi daya beli dari konsumen lah, khususnya orang Bima tuh bagaimana sih gitu dari penilaiannya Beb sendiri gitu, daya tingkat belinya gitu. Walaupun kita dari lihat walaupun masa pandemi ini mungkin pendapatan tidak ada pengaruh dari daya beli mereka gitu pada suatu barang gitu. Dari mungkin saya juga lihat dari sosial media
Biasanya kan kalau di kota-kota besar tuh gerai makanan kan pasti banyak yang tutup. Kalau di daerah kita sendiri itu malahan antusias masyarakat gitu untuk pada daya belinya gitu tuh kayak meningkat gitu. Itu tanggapannya Beb tuh gitu. Ya kalau ini sih kalau masalah ekonominya, kalau masalah itu ya dari merekanya kan gitu. Terus yang saya lihat ya orang Bima nih, maaf ya orang Bima saya nggak bermaksud untuk mengucilkan kalian. Yang saya lihat ya, misalnya satu pakai ini, semuanya pengen tuh mau. Jadi di situ kesempatan buat saya. Ngerti nggak? Ngerti Beb? Wow, luar biasa banget ya. Jadi gini, kayak ini sekarang kan lagi ngetrennya tie-dye itu. Nah, maaf ya yang cowok-cowok kayaknya kurang paham deh mas ini. Lagi in tie-dye kan sekarang. Nah kalau di sebelah rata-rata jualnya 3-50.000 ya, perbedaan harga sama di store-nya kita. Nah di situ ya saya jahitnya banyak. Awalnya sini cas, awalnya awalnya pas awal-awal jualan itu saya nggak suka gitu. Tapi setelah karena kan nggak mungkin ikuti apa yang saya suka gitu. Awalnya saya ikutin apa yang saya suka, tapi saya belajar. Jadi nggak boleh ngikutin arah balik ini. bener kamu. Tidak dosum. Nggak boleh ngikutin apa yang saya mau. Ya gitu. Dia menyesuaikan selera pasar Mbak ya gitu ya. Aku dari penjelasannya Beb itu aku bisa menyimpulkan berarti daya minat beli konsumen itu tuh kayak ikut-ikutan gitu. Oh temanku punya ini gitu, aku harus punya gitu. Berarti kita bisa menilai minat beli konsumen orang Bima itu berarti seperti itu ya Beb. Tapi nggak semua dong, nggak semua gitu, nggak semua ya. Tapi rata-rata gitu sayang. Yang saya lihat karena gini, saya post Kak ada yang dipakai sama yang ini enggak, ada ini enggak gitu. Rata-rata gitu. Karena saya udah jahit barang, misalnya 500 set ya, 500 set saya jahit itu dalam seminggu aja kadang. Paling paling lama kadang 10 hari 2 minggu habis ya. Wah gila nih berarti omsetnya udah gila banget nih pastinya nih. enggak Yang tokonya Beb itu tuh udah dikenal gitu sampai aku kan sering lihat postingannya Beb datang barang-barangnya kan hampir 2 karung itu pun baju yang dalam model sama gitu. Ya model sama, benar. Berarti produknya Beb tuh udah dikenal seluruh di Bima gitu. Alhamdulillah udah sayang. Apa kan aku lihat juga ya Beb banyak kok all-shop yang lain sampai mereka tuh kalau Beb kan kalau dikatakan Beb tuh kalau tokonya tuh susah dicari sama konsumen masuk ke gang-gang. Banyak kok toko-toko yang mereka udah strategis lah tempatnya bisa dijangkau gitu sama konsumen tidak terlalu sulit untuk mencari alamat mereka gitu. Apa sih yang membedakan apa sih yang gitu yang membedakan brandnya Beb itu tuh sama brand orang lain gitu? Iya, saya tahu. Yang kalau yang saya lihat dan yang dijelaskan sama customer saya yang datang belanja itu masalah barangnya sayang. Walaupun orang banyak customer saya orang Bima yang ikut-ikutan fashion, tapi saya juga tetap ngeridiin dong barang yang beda sama yang lain gitu.
Kalau misalnya nggak tahu sih ya, itu yang nggak tahu. Saya juga nggak bisa menjelek-jelekan yang sebelah ya. Itu yang saya dengar ya. Katanya sih murah, berkualitas, terus barangnya juga bagus, terus sesuai sama OOTD mereka. Karena ya sebelum saya ngambil produk itu saya iniin dulu gitu, selalu survei. Ini yang lagi tren sekarang gitu. Jadi kayak minat mereka untuk ke store-nya kita tuh ke NC tuh ya gitu, kayak kerudung Berarti atau yang lain-lain. ya Ya kan dari ini juga sih kayaknya. Nggak, trennya harga kata orang sih kadang ya. itu langsung dari konsumen ya. Ya, Berarti gini, yang membedakan brandnya Beb itu sama yang lain itu, tokonya Beb sama yang lain gitu adalah dari kualitas sama harga gitu. sama Tapi model. emang sama modelnya. Terus biasanya kan gini Beb, kalau semakin barang itu bagus gitu, kualitas barang itu bagus, pasti harganya juga pasti akan bagus lah. Maksudnya ya enggak harganya juga ya sesuai dengan kualitasnya gitu. Itu tidak mempengaruhi ya Beb. Tidak ada. Kayaknya masih. Mati apa gimana? Aduh, ya. Oke. Ini pertanyaan terakhir dari Mbak Yuni ya. Kamu gini sampai sukses. Kayak. Ya mungkin ayo Mbak jawab terakhir Mbak. Enggak, suaranya putus-putus, saya nggak bisa dengar. Nah, tadi pertanyaan Yuni apa terakhir tadi Yun? Kan biasanya suatu barang gitu, di mana kualitasnya itu semakin tinggi, harganya juga akan ya ikuti sesuai dengan kualitas barang gitu. Banding gitu ya. Terus itu tidak mempengaruhi keuntungannya gitu. Kalau saya sih Beb ya, karena emang dari awal saya tuh jualnya yang murah ya gitu. Karena dalam Islam juga kan nggak bisa kita mengambil keuntungan terlalu banyak. Saya juga dulu ya nggak seperti ini. Saya dulu pengen punya ini, pengen punya itu, tapi budget saya kurang. Jadi saya cita-citanya dulu saya mau jualan nih gitu. Gimana saya jualan walaupun gini, yang budgetnya pas-pas produk itu. Jadi saya udah ini dalam hati saya, walaupun barang saya udah ini, tetap masalah harga nggak saya iniin. Karena saya mikir juga yang kalangan yang bawah gitu. Kalau ini gitu. Nah emang dasarnya harga kualitas bagus itu simbolnya saya. Jadi nggak mau saya ngubah itu. Oh, emang itu identitas dari Mbak Anita sendiri berarti ya? Untuk jualan harga murah dengan kualitas bagus gitu ya, kalau bisa. Oke, mungkin makasih Bu, ini kita cut dulu lagi. Siapa tahu mungkin ada teman-teman lain, coba tawar ke teman-teman yang lain dulu kali ya, yang mungkin pengen tanya juga, yang pengen belajar juga sama Mbak Anita. Oh ya, ada yang tanya, Mbak Intan, silakan Mbak Intan. Iya Om, tar dulu. Ayo Om. Udah sama Mama dulu sana. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, overall penyampaiannya tuh luar biasa banget karena based on your practice. Bagus banget. Pokoknya dia kan, Nita kan ini ya ekonomi juga. Jadi apa yang dia pelajarin di kampus, dia praktekkan, menurut saya itu udah luar biasa banget. Hal yang menarik dari Nita adalah dia survei konsumen dulu gitu. Terus dia tangkap peluangnya. Jadi bisnis sesuai dengan peluang. Nah, itu memang detailnya seperti itu. Nah, nih saya mau nanya nih, kan bisnis itu kan kayak anak ya. Dan anak kita rawat dari kecil-kecil terus tumbuh hingga dewasa terus bisa memberikan manfaat kepada kita gitu.
bagaimana caranya Nita supaya tetap istiqomah dalam menjalani bisnis? Karena jujur aja dulu waktu saya kuliah saya pernah juga jualan dan saya itu akhirnya buyar juga karena konsentrasi saya juga hilang karena kan harus ada beberapa yang saya urus gitu. Terus gimana sih caranya kita tuh biar istiqomah sama satu aja gitu, biar bisnis kita itu jadi bisnis yang menguntungkan dan itu tuh tetap berjalan sampai jangka panjang seperti itu. Makasih Nita, sukses terus ya. Amin, amin. Itu ya, saya coba cerita dulu kemauan saya ya. Iya. Yang ini, kalau saya kan dari keluarga yang biasa. I know. Terus saya punya adik, saya punya kedua orang tua, saya punya masa depan gitu. Saya udah ngerasain gimana sih rasanya ini gitu. Nah, saya nggak mau adik saya, orang tua saya, anak saya nanti, masa depan saya Iya. gitu. Masa depan saya ngerasain apa yang saya rasa dulu gitu. Karena gini, mohon maaf ya, bukan kita ngomongin aib ya, mohon maaf sekali. Nggak boleh. Yang saya lihat sih ini anak-anak remaja banyak yang ngelakuin hal-hal yang tidak baik demi uang kan. Contohnya maling ini, terus yang perempuan sama ini orang ya. Karena uang kan. Nah, saya tuh nanti kesulitan saya kayak karena masalah uang. Nah, jadi ya saya mikirnya di situ aja, Beb, itu semangat dari diri saya. Semangat dari diri saya sih itu mikirnya. Sama cita-cita saya pengen sukses gitu. Pengen ini. Kamu nonton ya? Bentar ya. Enak aja kamu nonton. Jangan, makanya matiin. Saya nggak mau. Matiin nggak mau. Sorry ya guys, itu dah. Sama kembali ke cita-cita saya aja. Kalau niat saya begini, jadi kayak semangat terus itu tetap ada. Kayak dulu ya beberapa bulan yang lalu, mungkin kalian juga tahu ya musibah yang saya hadapi ya. Itu rumah saya dibakar. Oh. Terus usaha saya. Yang kemarin ini berarti rumah ini. Gara-gara? Rumah saya baru saya bangun 3 bulan itu. Terus bisnis saya, barang-barang saya banyak yang hilang, uang saya ditipu. Ya sebenarnya itu ujiannya berat banget ya. Kalau orang yang nggak kuat imannya udah stop gitu. Saat itu bulan apa sih? Ya udah masuk 4 bulan kayaknya. Sekitar 4 bulan lalu budget saya tuh udah berkurang karena beli tanah sama bangun rumah kan. Maaf ya bukannya sombong gitu. Sama bangun rumah terus barang-barang saya juga banyak yang hilang pas kejadian kemarin. Itu kalau orang lain udah stres, tapi saya kembali lagi ke niat awal saya gitu untuk masa depan saya, untuk orang tua saya, adik saya, keluarga saya dan untuk diri saya sendiri. Jadi itu semangat saya sih. Ya sampai sekarang. Dan saya ngerasa udah lumayan gitu lah. Lebih meningkat lagi semenjak kejadian itu. Oh, berarti ada hikmahnya lah ya. Iya. Dan terus bertambah. Iya. Gimana dari Intan? Iya, cukup Cukup ya. Ya. Oke, siap. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ingin bertanya lagi? Tadi dari iPhone kalau tidak salah, saya ngangkat tangan. iPhone. Iya. iPhone silakan mungkin.
Jangan kamu Oke. Atau Mas Firman mungkin yang dari awal nih, pantengin nih kayaknya. Mungkin silakan Mas Firman. Mungkin ada yang unek-unek ingin disampaikan atau pertanyaan. awas kamu bertanya. Bisa saya tanya sedikit? Ini iPhone ya? Bang, sini dulu bentar nih. Kenapa gini? Oke. Halo. Mungkin dari Mas Firman ya kali yang mau nanya ya? Oke ya, sedikit ya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi banyak sekali pertanyaan dan penyampaian yang disampaikan cukup menginspirasi banyak orang, termasuk generasi milenial di masa sekarang ini. Jadi saya ingin sedikit bertanya soal branding. Karena menurut saya pribadi, membangun sebuah branding itu adalah hal-hal yang cukup rumit, hal yang butuh strategi yang luar biasa saya kira. Jadi untuk brand ini sudah berapa tahun kira-kira dibangun? Kemudian apakah hanya sekilas dibuat begitu saja atau melalui pemikiran-pemikiran panjang untuk branding produknya itu? Iya. Kalau untuk awal ya, yang awal itu brand pertama itu saya bikin pas Mina. Itu saya sering pantau di Instagram kan, itu lagi booming banget pakai. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan, awalnya itu saya menjual itu sesuai keinginan saya, bukan keinginan customer. Itu awalnya sampai berbulan-bulan saya promo itu lama banget nggak diterima sama tangan customer saya karena mereka nggak tahu. Akhirnya keluar lagunya Nisa Sabian itu ya, yang pakai kerudung itu baru dia lancar. Gitu. Terus udah itu lagi Hima kalau nggak salah. Nah, saya coba bikin lagi itu dengan brand sendiri dan alhamdulillah sih banyak di situ diterima di customer ya. Mulai di situ dah. Kalau awalnya saya emang susah gitu karena ya udah nggak survei juga ya saat itu. Pelan saya belajar pengalaman ya syukur dulu. Kalau ditanya, oh ya. Oke. Ed, silakan Ed. Oke. Bisa lanjutkan, Mbak. Halo. Sepertinya koneksi ya. Iya, halo. Iya. Kedengaran, Ed? Iya. Oke. Mungkin juga terkait namanya mungkin ya, pemilihan Nitalian tadi ya? Itu Iya, gimana mungkin awalnya tuh? Mungkin itu juga mungkin maksud Mas Firman juga selain tadi mungkin. Apakah itu melalui pemikiran-pemikiran panjang juga atau bagaimana? Kenapa biasa pilih itu? Kenapa nggak nama siapa gitu mungkin kan? Atau ada nama-nama lain mungkin? Kalau produk dalam kalau produk hanya dipersiapkan. Saya jelaskan. Gimana, Mbak? Dari awal kan udah saya jelaskan. Itu Nitalian itu nama geng kita. Bukan. Nama kita, nama Korea dulu sih waktu zaman SD.
lagi gilanya sama Korea, jadi ya kita jadiin Italian gitu. Terus saya kan lagi kuliah, jadi kayak mikirin untuk brand apa sih nama all shop yang bagus. Ya bingung kan gitu, malah kuliah, urus inilah itulah, apalagi saat-saat umur segini ya masih mikirin hura-hura kan. Ya udah saya udah deh Italian collection aja gitu. Ya udah sampai sekarang. Itu sih awalnya. Oh, Gimana Bang Firman? Kira-kira terjawab gitu? Atau masih ada pertanyaan lagi? jadi Gimana? ya bagus sih tadi brandnya kan, nama geng waktu SD. Tetapi saya kira ke depan itu kan yang namanya brand juga ini kan banyak sekali gitu, walaupun brand-brand besar, tapi ke depan tidak bisa bertahan karena apalah, mungkin karena namanya yang kurang menarik. Tes bisa kedengaran? Kedengaran enggak? Kedengaran. Bisa, Mas Firman. Nah, ini kan kita tidak tahu bagaimana ke depan kan, karena brand ini kan lama-lama juga kan tidak bisa bertahan bagaimana mestinya kan. Jadi ke depan apakah ketika nama ini tidak bisa dipertahankan, kira-kira ada enggak kemungkinan untuk merubah brand itu sendiri? Mau rubah nama gitu Mas ya? Ya kira-kira ada enggak kepikiran untuk merubah brand itu sendiri ketika nama ini lagi tidak terlalu menarik untuk ke depan itu? Oh ya. Coba tanyakan dulu. Jadi pertanyaannya sangat menarik sebenarnya. Cuma karena Mbak Anita sepertinya keluar ya. Sempat terputus nih kayaknya. Mungkin Karena kalau saya lihat di namanya sih masih standar itu untuk nama sebuah brand. Sorry, HP yang satunya udah lobet ya? lol ya. Jadi yang HP ini aja ya. Oke. Jadi Tadi mungkin Mbak. pertanyaan dari Firman terdengar Mbak ya tadi. Halo? Atau saya ulang ya, ini Ya, mungkin ada silakan. orang ini. Nah, jadi saya kira sebuah brand itu ke depan banyak sekali ya, bukan cuma brand-brand yang baru muncul, bahkan brand-brand ternama yang dulu pernah menguasai market sebuah konsumen, saya kira tidak bisa bertahan begitu. Lalu untuk brand Saudari Nita ini sendiri, kira-kira ke depan apakah ada gitu loh kemungkinan untuk mengubah nama dari brand itu sendiri? Kalau untuk mengubah nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada karena nama itu yang membawa saya dari nol sampai ke titik ini. Jadi saya nggak mau ngerubah. Kalau untuk Iya, berarti menambah sesuatu produk saya oke, tapi kalau untuk mengubah Iya, tapi itu sih kalau menurut pendapat saya, ini mohon maaf bukan apa-apa sih, namanya cukup standar. Iya. Tetapi tetap kita support, saya luar biasa dengan entrepreneur muda ini, luar biasa. Mantap. Iya. Siap. Itu saja dari saya. Oke. Mbak Nit, makasih Mbak Firman. Ada lagi pertanyaan Mbak Nit? Bang Firman, sorry. Oke, sama-sama. Untuk ada pertanyaan lagi di kolom komentar. Untuk usahanya apa harus diurus untuk perizinan usaha tuh gimana Mbak? Gitu pertanyaannya. Bapak saya yang Oh, berarti tetap melakukan perizinan usaha ya, tetap ya? Iya dong. Oh, tetap. Oke. Berarti untuk teman-teman yang nanya di kolom komentar dengan nama no name, usahanya itu tetap melakukan perizinan sebagaimana umumnya. Nggak ada, saya bawa ini. Siap. Oke. Apa masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan lain dari teman-teman? Berhubung waktu juga udah di penghujung waktu sekarang ini. Jadi sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman semua, merespon. Jadi ini sekali ini terakhir ya? Oh iya, boleh silakan. Jim, gue Jim. Terakhir ini kan Mbak Anita ini
yang dijual lebih banyak produk wanita ya. Iya. Lebih dominan produk wanita. Kira apa sih produk laki-laki yang dijual Mbak Anita ini? Belum kepikiran. Kalau dengan alasannya nggak usah ketawa ya. Kenapa tuh, Enggak Mbak? sih, sebenarnya saya peluangnya besar juga kalau untuk yang laki-laki ya. Karena yang saya lihat sih di sini masih kurang untuk fashionnya yang laki-laki gitu. Cuman saya tuh nggak mau aja jual yang berhubungan sama laki-laki, takut aja tuh laki-laki gangguin saya. Siap. Oke. Kira-kira gitu Mas Firman atas jawabannya. Iya, emang itu saya ada jawaban lain karena emang itu Alasannya ya dari awal ya. Oke, siap. Pertanyaan berikutnya dari Mr. Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan nih kayaknya nih. Pemilik online shop juga nih. Salah satu online shop di Yang daerah. iya nih di daerah juga nih. Ayo, silakan Mas. Ya, sudah bisa dimulai nih Pak Najim nih. Ya, monggo Mas. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi langsung saja saya bertanya kepada Mbak iPhone. Mbak Nita. Oh iya. Pertanyaan pertama, adakah dampak penghasilan di keadaan sekarang ini yang lagi COVID? Oh, ya. Dari bulan berapa tuh COVID-nya itu? Dari bulan, ya katakan saja dari bulan Maret lah. Ya, apakah semakin penghasilannya menurun apa semakin meningkat gitu. Terus yang kedua, bagi-bagi tips aja sih untuk pebisnis pemula itu ya. Jadi mungkin seperti saya juga ini kan ya masih bingung juga karena nyari-nyari di YouTube itu ya sama aja lah. Ya, yang pastinya langsung bertanya kepada orang yang sudah berhasil lah istilahnya seperti itu. Kalau di YouTube, iya. Kalau di YouTube sih udah sering saya cek juga, tapi arahnya tuh terlalu tinggi. Ya, kalau itu dah, Mbak. Yang saya bandingkan sama yang di Bima tadi udah kita omong. Ya karena saya juga baru gabung itu, Mbak. Iya. Baru gabung. Sama pertanyaan ketiga. Nah, silakan pertanyaan ketiga. Jadi kan kalau ini saya kebetulan juga kan jualan kaos bola gitu loh, Mbak, ya perlengkapan olahraga lah. Jadi saya bingung juga ketika ada cara hitung misalnya pengeluarannya terus pendapatnya, untungnya itu masih bingung lah sampai sekarang juga ini nggak tahu uangnya kemana gitu. Padahal untungnya ada gitu. Ayo. Ya masih bingung. Nah itu. Ya padahal saya juga nggak jalan-jalan, nggak terlalu jajan lah begitu. Pertanyaan tuyul kayaknya yang viral ini. Coba cek ada tuyul kayaknya. Oke, mungkin sedikit saya rangkum ya. Oke. Saya rangkum sedikit dari pertama tadi dari Mas Ahmad Dahlan Ahmad yang tadi mungkin agak telat ya gabung. Jadi pertama, apakah berdampak penjualan terhadap COVID selama COVID ini? Terus yang kedua, bagi tips buat pebisnis pemula seperti Mas Dahlan ini juga. Sama ketiga, apa tadi Jim terakhir lupa? Keuangan. Oh iya, bagaimana menghitung keuangan? Sorry. Oke, silakan Mbak Nita. Kalau yang pertama itu ya kalau penurunan nggak ada sih, malah naik ya saat itu karena saya jualnya sesuai peluang. Awal-awal COVID saya jual hand sanitizer sama tetap sih pakaian. Cuman untuk menutupi ini ya store saya, yang penting ada pemasukan aja lah gitu. Walaupun berapa sehari, yang penting menutupi karena saat itu kan kalau orang belanja fashion sih enggak ya gitu. Jadi saya inisiatif untuk jualan alat medis, terus udah jalan beberapa waktu
karena di rumah aja, saya jual fashion yang sesuai temanya di rumah aja dengan harga yang dijangkau lah sama orang-orang, nggak sih sampai ini. Terus yang kedua, tipsnya tadi juga udah dijelaskan. Kalau menurut saya ya, karena beda-beda menurut orang lain. Menurut saya sih kita berani aja ya, nggak usah takut gitu. Nggak usah takut barang kita nggak laku, produk kita nggak laku, jualan kita nggak laku. Karena kalau di otak kita ada pemikiran itu, semangat kita semangat kita tuh kayak gimana ya? Bentar ya. Akan down gitu aja Mbak ya. Tuh, jadi kayak nggak terlalu semangat gitu karena ada pemikiran takut. Oh kita nggak usah takut ya, nggak usah. Menurut saya nggak usah takut, kita berani aja risiko apapun, kembali lagi ke rezeki. Kalau kita nggak percaya akan ini, gimana Allah tuh percaya rezeki ini nih dititipkan ke kita. Jangan lupa sedekah. Maaf ya, jangan lupa sedekah. Terus ini pokoknya itu dah. Pokoknya apapun yang menjadi masalah kita, libatkan Allah aja. Insya Allah tuh pasti. Terus masalah yang ketiga, kalau saya sekarang masalah keuangan saya nggak saya terlalu hitung-hitung. Kalau awal saya itu gini, saya keuntungannya segini satu barang saya simpan, terus kalau udah ada saya investasi di emas gitu. Oh ya, berarti Ya, bisa dibilang tidak ada aplikasi khusus gitu Mbak ya, misalnya aplikasi Play Store khusus ya? Ada aplikasi dulu kuliah, tapi kayak saya kan jalannya sendiri ya, jalan sendiri, usaha sendiri, ini sendiri, serba sendiri, jadi kayak nggak mampu aja gitu, nggak mampu. Saya pakai aplikasi juga, pengeluaran, terus pemasukan, harga barang ini ada saya pakai itu. Cuman kayak tiap hari aja kan saya harus catat, kadang apalagi saya jual online sama offline, kadang malam tuh langsung tidur capek, terus bangun pagi lagi ini in-store, kuliah lagi belum tugas, belum ini. Malah menghabiskan banyak waktu ya kalau kita urus semua. Iya, makanya. Itu kalau dulu sih awal-awal ya, itu kalau saya ada keuntungan, saya investasi di emas itu dulu. Oke, siap. Mantap. Gimana Mas Dahlan Ahmad nih? Ya sedikit Ian ya. Jadi kita mau tambahin sedikit tentang keberanian tadi. Emang benar sih itu, emang harus ada keberanian yang lebih juga kalau mau berbisnis. Dan juga ya saya sudah pernah ngalamin juga, misalnya contohnya seperti misalkan ada teman lah yang pesan baju 2. Nah, sedangkan kalau kita pesan 2 kan otomatisnya kan diongkir tuh. Jadi tidak ada keuntungan. Jadi langsung saja saya pesan 4. Nah, artinya kalau 2 pun itu tidak terjual nanti karena passion saya juga di olahraga, ya jadi saya bisa pakai sendiri. Ya seperti itu. Tapi ya nyatanya sampai sekarang kalau ada orang yang pesan 2, terus 2-nya lagi itu disimpan untuk kan siapa tahu ada orang yang beli lagi. Jadi alhamdulillah sih ya berkat ya keberanian itu ya awal-awalnya, jadi sampai sekarang ya sudah mulailah. Udah setahun ini Mbak sudah berjalan. Itu saja Mbak. Sukses terus. Iya, sukses ya. Itu sih ya sama kayak saya dulu itu. Kayak ya nanti bisa sharing-sharing lewat gini lah Mbak. Boleh kan jual ini ya fashion olahraga. Jadi kita nggak menyampaikan kayak kita pakai sendiri ya gini. Kita pakai sendiri itu secara tidak langsung kita menyampaikan ke customer kita. Harus kita yang kuasai dulu nih, apa sih yang kita jual nih. Ini bedanya sama yang lain apa sih? Harus kita kuasai dulu biar orang tuh ngerti gitu. Nggak boleh, masa kita jualan kita nggak ngerti sih, gimana orang lain mau ngerti tentang barang kita kalau kita sendiri nggak ngerti.
Itu salah satunya. Sukses selalu ya. Siap. Oke. Ya, itu saja, Jim. Ya, siap. Bro. Terima kasih banyak, Mas Bro. Hmm. Semoga sukses terus, karena langkahnya itu sudah sama nih, bisa dibilang. Iya, ceritanya bersama, cuma masalah masih kuat bertahan kan sampai beberapa tahun ke depan kan konsisten kan, itu aja kan permasalahan kalau orang jualan kayaknya sih. Nah, oke. Dan biasanya kami ini tambahkan sedikit mungkin ya, Nia. Iya, silakan. Bahwa dalam bisnis itu mungkin yang pertama sudah seperti yang dilakukan oleh Mbak Anita, yaitu mencari peluang dari konsumen atau pelanggan itu. Yang kedua itu memang membuat hal baru gitu, membuat arus baru. Nah, inovasi, iya. Antara mencari peluang atau produknya itu memang produk benar-benar baru gitu. Iya. Jadi arus besarnya di dua hal itu sih. Oke. Ya, Luar biasa sekali Mbak Anita malam ini, sangat menginspirasi pastinya buat teman-teman. Makanya tadi ada teman-teman tadi yang sampai akhirnya kita harus cut nih, saking pengen belajarnya terus-terus tadi itu kan, pengen nanya banyak. Mbak Yuni, kami mohon maaf Mbak Yuni, tadi kami harus cut karena mungkin tadi memang masih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang lain, jadi kita mengharuskan untuk cut seperti itu. Oh, tapi sebelumnya juga nih Mbak Nit, sebelum ditutup nih, ada lagi nih Mbak Nit, satu pertanyaan mungkin ya, di kolom komentar yang sempat tadi kita lewat. Solusinya gimana nih Mbak, yang mau dia mau beli mungkin nih barang, tapi dari Bima ke Papua akhirnya mahal banget, harga jual jadi nggak terjangkau. Nah, gimana nih solusi buat kita yang jauh nih? Dari Mbak Konita Ramadhani. Oh, hai Kak Konita sayang. Kalau itu sih, kalau Pak solusinya belanja banyak pakai ekspedisi. Biar karena kalau pakai ekspedisi lebih murah kan. Ya kalau terus masalah ongkirnya bukan urusan NIT juga Kak, karena dari JNE-nya, dari POS-nya, dari JNT-nya, terkecuali kayak pengalaman NIT, ini masuk kargo nih minimal 10 kilo, baru contohnya misalnya gini, dari Jakarta ke Bima itu 54.000 misalnya ongkos kirim, terus belanja minimal 10 kilo, minimal 10 kilo, 30.000 per kilo, jadi 300.000, kan lumayan tuh kekurangannya. Nah kalau yang NIT lakuin, belanja sesuai prosedur, sesuai itu standar dari kargonya, timbangan kargonya gitu. Terus ada lagi nih Kak Konita, udah di order tapi belum balas sama admin katanya. Iya Kakak, sorry ya, NIT kasih tahu di sini nih. Itu beberapa hari ini NIT di luar terus Kak, ada job sih. Nah admin yang ini kayaknya rada-rada sibuk karena banyak yang belanja, mungkin dia juga masih baru, jadi ya masih kurang paham kali ya masalah ini. Ya kalau ada apa-apa sama NIT aja ya, sama NIT aja. Kalau mau order banyak sama NIT aja, jangan sama admin. Paling admin tuh untuk tanyain stok barang aja Kak. Kira-kira begitu ya, Mbak Konita. Baik. Harus banget. Modal dulunya harus banget juga. Oke, berhubung waktu jadi semakin larut dan kita sudah lewat dari biasanya bisa kita 1,5 jam, ini udah 1 jam 30, ini udah 1 jam 40 menit. Jadi sekali lagi kita ucapin banyak terima kasih buat Mbak Nita yang sudah meluangkan waktunya buat berbagi inspirasi, pastinya buat teman-teman Bitalk hari ini. Terima kasih Mbak. Kalaupun ada salah kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya dan Najim. Terus buat teman-teman juga yang sudah hadir malam ini, kita juga mengucapkan banyak makasih. Sudah mau sharing juga, tadi saling tanya jawab, di mana kita juga pendengar akhirnya juga bisa dapat banyak manfaat sih kayaknya dari malam ini. Akhir kata,
Akhir kata, saya Septian Firmansyah dan Najim undur diri. Insya Allah Bitalk akan hadir lagi minggu depan dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mas. Ya. Kasih semuanya. Lalu, Beb. Amin. Gimana matiin nih? Stop video. Gimana matiin saya?